Apakah kamu merasa kesulitan dalam mencari dokumen penting atau bingung dengan alur surat di kantor? Di era digital dan tuntutan akan pelayanan prima, administrasi persuratan dan pengarsipan bukan lagi sekedar tugas ketik-mengetik. Surat menjadi jantung aktivitas semua organisasi. Pengelolaan surat dan arsip yang baik menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang terinformasi dan memastikan mutu pelaksanaan kegiatan berjalan dengan optimal. Tanpa administrasi yang baik, laporan dan dokumen vital bisa berantakan. Oleh karena itu, mari kita pelajari bagaimana menguasai keterampilan yang memastikan kelancaran komunikasi dan akuntabilitas lembaga ini. Pengertian administrasi dan manajemen tata persuratan dan pengarsipan. Ini adalah kegiatan mengelola surat menyurat dan dokumen-dokumen penting dalam suatu organisasi, atau dalam hal ini adalah sekolah. Supaya kita bisa lebih paham lagi, saya akan membagi pengertiannya menjadi dua tahap. Yang pertama tentang tata pengarsipan, dan yang kedua ada tata persuratan. Pertama adalah tata persuratan atau manajemen surat. Secara sederhana, surat adalah sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu pesan atau peristiwa secara verbal dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah pengarsipan atau manajemen arsip. Secara sederhana, pengarsipan ini adalah kegiatan mengelola dokumen-dokumen penting, termasuk surat, yang bernilai guna dan disimpan atau diarsip secara sistematis. Secara sederhana atau singkatnya, administrasi merupakan payung besar yang mencakup tata persuratan dan kearsipan. Tata persuratan adalah kegiatan yang mengelola surat menyurat agar efisien dan benar, sedangkan tata pengarsipan adalah kegiatan mengelola dokumen penting agar lebih mudah ditemukan dan efisien. Pengelolaan persyaratan, di mana dalam pengelolaan persyaratan terdapat ruang lingkup yang membahas mengenai tata letak, sifat, dan jenis surat, serta keamanan dan penandatanganan sesuai otoriter untuk menjamin kerahasiaan. Selain itu, tata letak, bentuk, dan format surat harus sesuai dengan aturan yang beredar agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Asas-asas tata persyaratan, di mana dalam asas-asas tata persyaratan terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama, keamanan, di mana beberapa surat tidak bisa diakses secara umum sehingga isi materi bersifat rahasia. Kedua, asas kebakuan, di mana surat harus mengikuti tata aturan yang berlaku. Ketiga, asas pertanggungjawaban, di mana surat yang dikirim harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum. Keempat, asas kecepatan, di mana kegiatan surat menyurat harus dilakukan secara cepat dan tepat. Jenis surat, di mana jenis surat dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu pertama, jenis surat berdasarkan jangkauannya, di mana dalam jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu ekstern, yaitu surat yang ditujukan untuk orang yang bukan merupakan anggota, dan yang kedua yaitu surat intern, yaitu surat yang ditujukan untuk orang yang merupakan anggota. Yang kedua, surat berdasarkan isinya, yaitu pertama, surat penting, di mana surat yang berisi informasi penting, dan yang kedua, surat biasa, yaitu surat yang berisi informasi umum. Ketiga, surat berdasarkan sifat, di mana terdapat 4 jenis, yaitu 1. Surat pribadi, yaitu surat yang berisi informasi pribadi pengirim. Yang kedua, surat rahasia, yaitu surat yang berisi informasi rahasia sehingga hanya pihak yang berhak saja yang boleh mengaksesnya. Ketiga, surat terbatas, di mana isi surat tersebut hanya boleh diakses oleh pihak atau orang tertentu. Keempat, surat umum, yaitu surat yang dapat diakses dan dapat dilihat oleh siapa saja. Perencanaan manajemen kearsipan merupakan kegiatan pengelolaan kearsipan yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan agar keinginan organisasi dapat tercapai, di mana terdapat 4 unsur pokok. Pertama, klasifikasi, pengkodean, dan indeks arsip yang dikelompokkan agar mudah ditemukan. Dua, pedoman pengelolaan surat masuk dan keluar agar kegiatan surat menyurat dapat lebih efektif. 3.
jadwal retensi arsip atau JRA yang dilakukan untuk menilai seberapa lamanya arsip disimpan atau dimusnahkan sesuai dengan nilai arsip tersebut. Yang keempat, perencanaan fasilitas dan kelengkapan kearsipan yang sesuai dengan jenis, kemampuan, dan kondisi organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengelolaan kearsipan, yaitu tugas yang terlibat dalam manajemen arsip. Tahapan-tahapannya terdiri dari yang pertama, penciptaan arsip, yaitu proses penyusunan dokumen atau surat atau penerimaan arsip eksternal yang siap dikelola hingga dipahami. Tahap kedua yaitu pendistribusian arsip, yaitu proses penyebaran informasi melalui kurir ataupun email. Tujuannya agar arsip sampai ke pihak target dengan tepat, cepat, lengkap, dan aman. Yang ketiga, penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip adalah prosedur untuk mempersingkat arsip sehingga cepat dan mudah ditemukan. Biasanya penyimpanan yang umum digunakan berdasarkan abjad, objek, numerik, wilayah, ataupun kronologi. Yang keempat, penggunaan arsip adalah proses penggunaan dokumen untuk mendukung bisnis. Arsip adalah alat informasi utama bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Yang kelima, pemeliharaan arsip adalah kegiatan melindungi dan memverifikasi arsip agar arsip berisi informasi yang benar-benar berguna. Perawatan ini berguna agar arsip tidak rusak dan selalu mendukung operasional kantor. Penerapan administrasi persuratan dalam dunia pendidikan dapat kita lihat dalam proses pengajuan surat izin observasi. Contohnya, ketika mahasiswa melakukan observasi ke sekolah, lalu mengajukan surat izin observasi kepada admin jurusan, lalu admin jurusan menyusun surat resmi, memberikan nomor surat, meminta tanda tangan kepada ketua jurusan, mencatatnya sebagai surat keluar, dan mengarsipkannya. Surat balasan dari sekolah dicatat sebagai surat masuk, diberi stempel, dan disimpan kembali. Seluruh dokumen observasi dikelompokkan dalam satu folder khusus dan dokumen yang tidak diperlukan lagi dimusnahkan sesuai retensi. Administrasi persuratan dan pengarsipan bukan sekedar tugas teknis. Ini adalah keterampilan profesional yang akan selalu relevan di setiap era, bagi masyarakat umum maupun para profesional atau kita sebagai teknolog pendidikan. Penguasaan bidang ini menjadi kunci terciptanya efisiensi kerja, akuntabilitas hukum, serta kualitas pelayanan yang prima. Dan secara khusus bagi kamu mahasiswa teknologi pendidikan, ilmu ini adalah fondasi yang strategis. Kamu dipersiapkan untuk menjadi manajer informasi yang berperan penting dalam menjaga mutu proses pembelajaran dalam lembaga pendidikan. Kemampuan kamu dalam mengelola arsip, termasuk e-arsip, memastikan tersedianya data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif. Maka jangan anggap remeh administrasi persuratan dan pengarsipan. Jadilah individu yang mampu mengubah tumpukan data menjadi informasi yang teratur, jelas, dan bernilai. Kuasai ilmunya, terapkan keterampilannya, dan pastikan langkah kamu didukung oleh arsip yang tertata dan benar.